berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah ajal itu tiba, mau apapun alasan kita Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, kullu syai'in hasadin wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Semua sesuatu mulai masa akhir atau panen, maka umatku akan dipanen manik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berusia 60 sampai 70 tahun. Ini umur ghalib manik ulama. Jadi kalau kita sudah berumur 60 apalagi sudah 70, tinggal mempersiapkan diri dengan persiapan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Persiapan yang paling baik, modal yang paling istimewa Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada kesempatan ini orang tua kami alhamdulillah, sekalipun dia duluan diambil oleh Allah, ada beberapa nikmat yang beliau diberikan Allah yang orang lain dia tidak bisa sampai ke sana, kemudian dia diambil oleh Allah, yaitu salah satu ibadah yang istimewa. Almarhumah sudah mendapat ibadah di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Banyak orang kaya Bapak Ibu sekalian, tapi belum tentu dia dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir, secara mata kita melihat almarhumah ini tidak mungkin dan tidak mampu akan menunaikan ibadah haji. Tapi karena ridha Allah, bukan uang segala-galanya, tapi Allah adalah segala-galanya. Maka Allah memberikan nikmatnya kepada orang tua kami, yakni Hajjah Zainab, dipanggil mungkin melalui sebab anaknya, itu adalah sebab wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi ibadah yang istimewa Bapak Ibu sekalian? Tidak diwajibkan setiap tahun, setiap bulan, hanya satu kali seumur hidup diwajibkan yang namanya ibadah haji. Karena ibadah haji ini salah satu ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat dia kerjakan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dia melaksanakan ibadah di luar Masjidil Haram. 1 kali 1 huruf dia baca Al-Quran di Mekah di Masjidil Haram, beribu-ribu kali lipatan ganda Bapak Ibu sekalian. Ini kesyukuran kita bahwa almarhumah diberikan nikmat yang lebih dari orang-orang kadang yang sebagian diberikan kemampuan dengan harta banyak, harta berlimpah, mobil banyak, tapi tidak mendapat panggilan untuk menaikkan ibadah haji, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah almarhumah mendapat ibadah di tanah suci. Tidak ada yang lebih suci di muka bumi ini selain dari Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan segala amal almarhumah Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu bahwa almarhumah ini tidak banyak ngeraus, hanya senyum berkata 1 kata 2 kata, dan beliau sabar dalam menjalani hidupnya. Mungkin ada orang yang berkecukupan, tapi beliau sekalipun dia sabar, pelihara waibalo, tetangga semua, kita semua saksikan bahwa almarhumah ini adalah orang baik, orang baik. Nah, kita yakin almarhumah ini bagian juga dari jamaah masjid. Setelah dia tidak bisa jalan, baru dia tidak hadir di masjid. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, kalau orang perempuan yang diberikan kekuatan selama dia sehat ibadahnya, begitu dia sakit, wala yang khusus min sawab manik ulama, sedikit pun tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah apa yang dia lakukan di saat dia sehat.
kemudian dia sakit, tidak mampu ke masjid, maka pahala yang di saat dia sehat pergi ke masjid, maka disitulah pahalanya. Satu langkah ke masjid sama dengan mi'atu hasanah, yaitu 100 kebaikan. Maka almarhumah di saat dia berbaring tidur kurang sehat, maka 100 langkah kebaikan. Kalau sudah kali sekian ratus menuju ke masjid, tetap beliau diterima, yaitu nilai ibadah pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, sekalipun almarhumah kita yakin orang baik, tidak banyak berkata dan diam Bapak Ibu sekalian, tapi kembali kita bahwa manusia itu khuliqal insanu dha'ifa. Ini sudah janji Allah dalam Al-Quran. Tidak ada alasan manusia itu sombong takut mau banyak amal, apalagi yang tidak banyak amal, tidak ada jalan, karena manusia itu diciptakan Allah penuh dengan kekurangan dan kealfaan. Maka di tengah-tengah kekurangan dan kealfaan manusia ini, disitulah ibadah yang diberikan. Tidak capek mengeluarkan biaya, tidak capek mengeluarkan harta benda, hanya cukup dengan memberikan maaf kepada saudara kita. Semakin banyak kita memberikan maaf kepada saudara kita, bukan hanya untuk orang yang memberikan maaf yang akan mendapat, tapi maka orang yang mengeluarkan kata maaf itu aqrabu littaqwa, dia akan lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, almarhumah sudah tidak mampu berkata, tidak mampu mengayunkan tangan, tapi seandainya Allah memperlihatkan kita Bapak Ibu sekalian, al-mautu kal-gharik, orang yang meninggal itu laksana orang yang tenggelam di tengah laut, melambaikan tangan. Tujuannya apa? Untuk minta maaf kepada tiang pelunggu sami. Sebaik apapun, sebanyak apapun amal kita, tetap manusia itu al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Tanda tiang pelunggu sami jadi manusia, ia tahu hilaf, ia tahu salah. Namun dinara salah, dinara hilaf, namanya malaikat. Itulah perbedaan manusia dengan malaikat. Kenapa menjadi tinggi mulia manusia daripada malaikat Bapak Ibu sekalian? Karena manusia ini melaksanakan bukan satu perintah, belum perintah dari Allah, belum perintah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah di atas perintah yang dilakukan oleh manusia, sehingga manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kalau malaikat, apa yang dilakukan manusia tidak mampu, karena dia hanya mampu melakukan satu perintah dari Allah. Kalau sudah dia diperintah untuk sujud, maka sampai hari kiamat dia malaikat hanya sujud. Kalau diperintahkan beristighfar, hanya satu, dia hanya bertugas beristighfar sampai hari kiamat. Nah, maka manusia Bapak Ibu sekalian yang banyak perintah, banyak tugas dari Allah, tentu banyak hilaf, banyak salah di antara kita. Di tengah-tengah kehilafan dan kesalahan itu ada amal ibadah yang istimewa diberikan kepada manusia. Apabila dia saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka manusia itu akan menjadi manusia yang mulia. Maka melalui kesempatan ini saya mewakili orang tua kami Haji Zainab untuk lunas maaf oleh Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yaitu suaminya, maka harus ada ikhlasang maafan. Kenapa? Kunci keselamatannya ada sama beliau. Ketika suami ikhlas memberikan dia maaf, memaafkan atas segala hilaf selama dia bergaul, maka perempuan yang meninggal dunia yang diikhlaskan oleh suami diperintahkan oleh Rasul min Ayyibah bin Syah, diperintahkan lewat pintu surga yang mana saja dia masuk, silahkan. Nah, kalau suaminya yang memaafkannya, maka melalui kesempatan ini bidadari Bapak Haji Hairuman, yaitu saudara-saudaranya Bapak Tamosa, orang-orang tua kami, cucu-cucunya dapat ikhlas sama apa nggih? Sekali lagi saya mintakan dari hati sanubari yang paling dalam kepada tulus ikhlasan Bapak orang tua kami Haji Zainab, mudah-mudahan atas segala kehilafan dan salahnya, baik sengaja maupun dia tidak sengaja, maka hadiah yang paling istimewa pada saat ini yang tidak bisa dihargakan dengan emas dan perak, maka hanya ucapan yang ringan yang menyelamatkan, yang membawa almarhumah memiliki pesawat yang seperti kilat, yaitu ucapan maaf dari tiang pelunggu sami. Sekali lagi kepada maaf nih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu kalimat
menurut ulama yang kita hadiahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi almarhumah tadi sudah kita bacakan di dalam Al-Quran. Itu kalimat disebut di dalam kitab Tanqihul Qaul, kalimat yang sering kita dengar, tapi ketika itu kita bacakan, baik apalagi di hadapan jenazah, kita lewat di kuburan, apabila orang mukmin lewat di kuburan itu, jangan dia sampai meninggalkan kalimat itu, karena kalimat itu begitu dibaca oleh orang mukmin, maka Allah menurunkan cahaya kepada kubur itu. Nah, kepada almarhumah yang sudah kita bacakan tadi, maka seandainya kita diperlihatkan cahaya Allah yang diturunkan kepada almarhumah, mungkin kita tidak akan mampu menerima cahaya itu. Apa itu kalimat Bapak Ibu sekalian? Mari kita hadiahkan untuk almarhumah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini manik Rasulullah, idza marral mu'minin 'alal qubur, apabila dia berjalan seorang mukmin di atas kuburan, atau di samping atau di depan kuburan, faliyakul, maka hendaklah dia membaca kalimat ini. Lagu orang itu masih hidup ini, dia tuah kita imanina amat sanyoyong dia masih liwat le kubur. Enak dah pada liwat le kubur, padahal yang lalu itu berfoto segun dia kubur, foto segun. Seandainya kita diperlihatkan harapan doa demi doa keluarga kita, maka ketika orang itu setiap dia lewat di kuburan kemudian membaca doa yang tadi yang diajarkan oleh Rasul, semua isi kubur itu berdoa, ya Allah, panjangkan usia si fulan, panjangkan usia si fulan, panjangkan umurnya, karena setiap dia lewat terus menerus mendoakan kami. Tapi kalau kita cuek Bapak Ibu sekalian, kubur namanya sudah meninggal, maka apa doanya orang dalam kubur? Ya Allah, arwahnya si betu umur, ada yang tahu berbe idap aku di dalam kubur nih. Nah, itu kita baca kalimat ringan Bapak Ibu sekalian, maka sudah kita hadiahkan almarhumah. Mudah-mudahan segala hilaf dan salahnya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabilillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahal Fatihah. Al-Fatihah. في سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها الفاتحة. الفاتحة. الحمد لله. صراط في سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها الفاتحة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita antar jenazah almarhumah orang tua kita ke masjid dulu sambil menunggu saat nanti pemakaman setelah sholat asar. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadid sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi.